Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dezar Marto dari kelas 3 IB04. Ingin mempresentasikan tentang Audit Firm Tenure and Investor Perception of Quality, Audit Quality. Pokok permasalahannya, studi ini menganalisis bagaimana investor mempersepsikan perusahaan audit satu masa jabatan dengan menggunakan koefisien respon laba dari regresi return laba sebagai proksi untuk persepsi investor tentang kualitas laba. Hasilnya mendokumentasikan hubungan positif antara persepsi investor tentang kualitas dan masa kerja. Selanjutnya, penelitian ini menemukan bahwa hubungan antara peringkat utang dan laba yang dilaporkan tidak dan dengan masa kerja. Akhirnya hasilnya menunjukkan bahwa pengaruh pendapatan masa lalu dan ramalan pendapatan 1 tahun ke depan menjadi lebih besar dengan meningkatkan masa kerja. Secara umum, hasil konsisten dengan hipotesis bahwa investor menganggap masa kerja auditor sebagai peningkatan kualitas audit. Salah satu implikasi dari penelitian ini adalah bahwa memaksakan batasan wajib pada durasi hubungan auditor-klien. Teori pendukungnya ini ada menurut pernyataan konsep akuntansi keuangan SFAC nomor 1, keuangan pernyataan sering diaudit oleh akuntan independen untuk tujuan meningkatkan kepercayaan dan kendala mereka. Menurut Schipper dan Vincent 2003 dan Warfield 1995, untuk menarik kesimpulan tentang persepsi investor tentang kualitas laba, para peneliti cenderung untuk menggunakan materi berbasis pasar saham seperti koefisien respon laba dari regresi pengembalian laba. Menurut Han 2002, menyatakan bahwa lembaga pemeringkat independen memberikan informasi tentang kelayakan kredit dan penerbit bahwa peringkat kredit memainkan peran penting dalam keputusan investasi. Menurut Mansi 2004, menguji pengaruh masa kerja terhadap peringkat utang. Tujuan utamanya adalah untuk membersihkan efek informasi tenurial dan variabel kontrol lainnya yang terkait dengan peringkat utang dan akhirnya memeriksa peran asuransi masa kerja atas biaya utang. Menurut SVAC nomor 1 dan Bappepan menekankan pentingnya persepsi pasar modal terhadap auditor kemerdekaan. Persepsi bahwa pekerjaan auditor lebih objektif dan independensi menginspirasi kepercayaan yang lebih besar dalam pendapatan auditor, yang meningkatkan keadaan yang dirasakan atau kualitas angka akuntansi yang dilaporkan. Metode penelitian ini mengklarifikasikan sampel sebagai 2, sampel penuh dan sampel terbatas. Sampel lengkap terdiri dari perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar di BEJ dari 1994 sampai 2004. Sampel yang dibatasi termasuk perusahaan dalam sampel penuh yang mengaudit masa kerja perusahaan setidaknya 5 tahun. Penelitian ini menggunakan kerangka regresi dasar berikut untuk menganalisis apakah investor menganggap kualitas laba dipengaruhi oleh masa kerja auditor. Pengukuran persepsi investor tentang kualitas laba menggunakan 12 month, berakhir 3 bulan setelah akhir tahun fiskal. Kumulatif pengembalian yang disesuaikan pasar mobil sebagai variabel dependen. Pengembalian yang disesuaikan pasar adalah perbedaan antara pengembalian mentah dan nilai tertimbang BEJ pengembalian pasar. Hasil penelitiannya adalah koefisien yang dilaporkan adalah rata-rata 11 koefisien tahunan yang tidak sesuai strip statistik dihitung dengan membandingkan koefisien rata-rata dengan kesalahan standar deret waktu. Kami lebih suka pendekatan ini daripada estimasi cross-sectional seri waktu yang dikumpulkan karena kesalahan standar dalam pendekatan yang terakhir tidak disesuaikan untuk kolerasi regresi di seluruh perusahaan yang mengarah pada inflasi min statistik. Prosedur estimasi regresi cross-sectional dari tahun ke tahun dan penggunaan lereng rata-rata dan kesalahan standar deret waktu untuk menarik kesimpulan memungkinkan adanya kolerasi silang residual. Interpretasi hasil penelitian. Secara umum, sebagian besar hasilnya konsisten dengan hipotesis yang diaudit laporan keuangan, dan khususnya laba yang dilaporkan, dianggap lebih dapat diandalkan untuk perusahaan dengan masa kerja auditor yang lebih lama. Salah satu implikasi dari hasilnya adalah modal yang
modal banyak pelaku pasar memandang masa kerja yang lebih lama memiliki dampak yang menguntungkan dan kualitas audit. Pada kualitas audit, studi ini menunjukkan bahwa memberlakukan batas wajib pada durasi hubungan auditor dengan klien dapat membebankan biaya yang tidak diinginkan pada peserta pasar modal. Hasilnya juga tunduk pada peringatan. Hasil dari rezim tanpa ketentuan auditor batas mungkin tidak berlaku untuk rezim dengan rotasi auditor wajib karena insentif untuk auditor dan klien mungkin berbeda antara kedua rezim. Kesimpulannya, studi ini memberikan wawasan ke dalam perdebatan baru-baru ini seputar masa kerja auditor, independensi, dan kualitas audit dengan menganalisis hubungan antara masa kerja auditor dan kualitas audit seperti yang dirasakan oleh peserta pasar modal. Studi ini berfokus pada pendekatan berbasis pasar karena akademisi, lembaga regulasi, dan praktisi sering menekankan pentingnya menggabungkan persepsi pasar modal akan independensi dan kualitas audit. Pasar modal memandang masa kerja mempengaruhi kualitas audit. Pasar modal menganggap masa kerja auditor sebagai peningkatan atau penurunan kualitas audit. Laporan keuangan yang dilaporkan dipandang lebih atau kurang dapat diandalkan untuk keputusan investasi dan kredit. Kritiknya, ada 35 perusahaan yang memiliki peringkat audit. Jadi, analisis ini berdasarkan pada 35 perusahaan periode pengamatan untuk sub-sebagian ini mulai dari tahun 1997 hingga 2004. Untuk menganalisis selanjutnya diharapkan agar periode tahun penelitian ditambah lagi agar semakin efektif. Future Research. Penelitian ini di masa depan bisa menyelidiki penyebab tidak adanya reaksi efektif seperti jenis kelamin, bekerja pengalaman, gaya kognisi, dan lainnya, atau sejauh ini mempengaruhi dengan memasukkan reaksi emosional positif juga. Faktor lainnya yang disarankan oleh peneliti lain dapat dipertimbangkan, seperti diskusi kelompok oleh Hookes et al. 2005, metode disagregasi atau mekanisme teragregasi Robert tahun 2004, atau menggunakan meminta pertanggungjawaban proses Libby pada tahun 2004 untuk mencari cara mengurangi kecenderungan bias ukuran umum. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata atau salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.